Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus siyamil mu'minin la'allana fi siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa aktif channel yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Ghaffar yang bermakna Maha Pengampun. Kata Al-Ghaffar ditulis hanya 5 kali di dalam Al-Quran, 3 kali berdiri sendiri, sedangkan yang 2 kali diiringi dengan kata indah lainnya. Sedangkan Al-Ghafur disebutkan mencapai 91 kali di dalam Al-Quran. Kata-kata penuh ampunan ini seringkali dirangkai dengan kata-kata indah lainnya seperti Al-Aziz, Al-Afu, Ar-Rahim, Al-Halim, dan lain sebagainya. Kata Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafaro yang bermakna menutupi, sedangkan ada beberapa ulama berpendapat bahwa kata ini diambil dari kata Ghafaru yang bermakna tanaman yang bisa mengobati luka. Jika kita ambil dari makna yang pertama, bahwasanya Allah senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya yang memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dan jika kita melihat dari makna yang kedua, bahwasanya Allah telah meniupkan rasa penyesalan, rasa bersalah kepada diri manusia, sehingga manusia itu cenderung memohon ampun, meminta maaf kepada Allah, sehingga bisa menjadi obat penawar, bahkan penghapus dosa. Kedua-duanya benar, bahkan bisa dibenarkan, karena pada kehidupan nyata Allah lah yang meniupkan rasa penyesalan kepada diri manusia, dan Allah pula lah yang maha mengampuni. Pemirsa aktif channel yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sebab-sebab ampunan yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama tauhid, yang kedua doa dengan penuh harapan, yang ketiga istighfar. Sebab teragung adalah tauhid, karena dengan tauhid insya Allah kita akan mendapatkan sebab ampunan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bertauhid, maka kita akan kehilangan sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua adalah doa dengan penuh harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, Bismillahirrahmanirrahim, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kucukupkan bagimu. Sebab yang ketiga adalah istighfar atau memohon ampun. Memohon ampun merupakan pelindung diri dari azab, menjaga diri dari setan, penghalang diri dari kekafiran, kegelisahan, dan penderitaan. Pemirsa aktif channel yang budiman, adapun cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara bertobat. Taubat adalah meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari dosa kecil sampai ke dosa yang besar, dengan rasa penyesalan yang mendalam. Taubat juga bisa berarti kembalinya kita ke jalan yang benar, kembalinya kita ke posisi awal, posisi di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat juga merupakan tangga awal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taubat, maka kita akan sulit menuju jalan Allah tersebut. Pemirsa aktif channel dimanapun berada, menurut Imam Al-Ghazali, taubat yang baik itu ada 3. Yang pertama,
iqla'an az-zunub, meninggalkan dosa. Yang kedua, al-azmu alla ya'ud, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, an-nadamu ala ma fata, menyesali atas segala yang telah kita perbuat. Nah, poin ketiga merupakan kunci dari taubat, karena tanpa penyesalan akan sangat diragukan bahwa seseorang itu benar-benar bertobat. Nabi Muhammad SAW memandang bahwa penyesalan itu identik dengan taubat itu sendiri. Pemirsa Aktif Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita juga harus sabar dalam mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Pemirsa Aktif Channel dimanapun berada, saat ini kita berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat. Maka akan sangat rugilah kita jika kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, karena Allah telah berjanji kepada kita bahwa segala dosa yang kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Tentunya ampunan ini tidak kita dapat dengan begitu saja tanpa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Aktif Channel dimanapun berada, adapun amalan-amalan pada bulan Ramadan yang mesti kita lakukan, yang pertama berpuasa 1 bulan penuh, yang kedua menunaikan sholat malam, yang ketiga mendapatkan Lailatul Qadar, yang keempat memberi buka puasa atau iftar, yang kelima memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Pemirsa Aktif Channel dimanapun berada, sebelum kami menutup kultum kami pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, karena kita sebagai manusia tidak luput dari hilaf dan salah. Oleh karena itu, marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.